Oke, Bu. Aku akan pergi mencuci piring. Terima kasih, Tuli. Setelah selesai sarapan, Tuli mengambil piring kotor dan menuju ke sumur. Aku membuka pintu dan melihatnya pergi, lalu menghela napas dan berjalan langsung ke kamar tidur. Hari ini adalah hari bumi, yang berarti aku dan putriku Tuli tidak bekerja, tapi suami prajuritku Gunter memiliki shift pagi. Dia sudah pergi untuk menuju tempatnya di gerbang sebelum dibuka pada bel kedua. Setelah Main dan Tuli pergi untuk memulung di hutan, aku berencana untuk mencuci pakaian lalu menyimpan makanan yang tempo hari kami beli untuk musim dingin. Semua orang sudah bersiap, tapi Main masih berguling-guling di tempat tidur dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Apakah kamu sudah bangun, Main? Bel kedua sudah berbunyi. Apakah kamu tidak pergi ke hutan bersama Tuli dan Lutz hari ini? Baiklah, aku mau. Main berjuang untuk bangun dari tempat tidur, terlihat mengantuk, dan mulai mencuci wajahnya. Dia sudah cukup mandi sehingga aku pun tidak tahu mengapa dia merasa perlu pergi keluar dan mencuci muka setiap pagi. Kebencian Main akan tubuh kotor begitu ekstrim sehingga menjadi lelucon di antara para ibu-ibu sekitar rumah. Main, kau bisa cuci muka nanti. Fokus selesaikan sarapanmu dulu. Baik, dia sedikit cemberut, tampak tidak senang, tapi dia dengan cepat mengikat rambutnya dengan susuk. Dengan sedikit terengah-engah, dia menaiki kursi yang paling dekat dengan perapian dan mulai makan sarapan. Main terlambat bangun dan lambat makan, tidak akan selesai jika aku menunggu dia sarapan. Tuli sudah pergi ke sumur untuk mencuci piring. Aku akan segera menyusulnya untuk mencuci pakaian. Kamu boleh menggunakan air di dalam kendi, jadi cobalah untuk mencuci piringmu sendiri setelah kamu selesai makan. Oke. Aku mendengarkan jawaban mengantuk Main dari belakang saat aku mengambil keranjang berisi pakaian kotor dan berjalan keluar. Udara dingin langsung menerpaku. Pasti akan dingin awal tahun ini. Angin semakin dingin saat musim gugur berlangsung. Aku cepat-cepat menuruni tangga dan menggigil membayangkan betapa dinginnya air sumur nantinya. Tidak termasuk prajurit seperti Gunter, mayoritas orang memiliki hari libur hari bumi. Sumur itu dikelilingi oleh sejumlah ibu-ibu, semuanya mencuci pakaian dan piring. Hai, Ibu. Tuli berhenti mencuci piring untuk melambai padaku. Aku akan pergi ke hutan setelah aku selesai cuci piring. Apakah Main sudah bangun? Dia sedang sarapan sekarang. Main selalu sangat lambat. Apakah dia tidak tahu Lutz akan datang menemuinya? Katanya dengan cemberut saat dia mengumpulkan piring. Aku akan mempercepatnya dan mulai bersiap-siap. Ini aku lakukan untuknya. Akhir-akhir ini, Tuli merawat adiknya dengan baik sehingga aku harus mempertanyakan apakah Main sangat malas di pagi hari karena dia tahu Tuli akan ada untuknya. Aku bisa membayangkan bahwa beberapa di antaranya ada hubungannya dengan Main menjadi lebih sehat dan mempelajari batasannya. Di masa lalu, dia selalu menangis dan mengatakan tidak adil karena hanya Tuli yang harus pergi keluar, tapi sekarang dia dengan tulus memuji kakaknya karena mampu melakukan banyak hal yang tidak bisa dia lakukan. Tidak salah lagi bahwa Tuli sangat senang karena dia bisa pergi ke hutan bersama Main sekarang. Bahkan ketika dia terdengar frustrasi atau jengkel, ekspresinya lembut dan langkahnya melompat dengan cepat. Aku hanya senang mereka memiliki hubungan baik. Tuli adalah gadis kecil yang cantik, bekerja keras dan bahkan merawat adiknya yang sakit. Tuli sangat sempurna sehingga aku hampir merasa aneh. Aku merespon pujian tetanggaku dengan tersenyum dan mencari tempat untuk mencuci pakaian. Aku meliuk-liuk di antara para ibu-ibu menuju tempat yang sedikit terbuka dan meletakkan keranjangku. Dengan bunyi gedebuk, "Pagi, Eva." "Selamat pagi, Carla." Sulit untuk mencuci pakaian dengan begitu banyak anak laki-laki, bukan? Di samping keranjangku ada satu yang berukuran 2 kali lipat, penuh dengan pakaian kotor yang sedang dibersihkan Carla dengan cepat. Dia menghela nafas dan memutar lengan membentuk lingkaran. Oh, apakah aku berharap aku memiliki seorang gadis untuk membantuku? Apa yang akan aku lakukan agar salah satu dari anak laki-laki itu menjadi perempuan? Carla adalah ibu Lutz, dan dia memiliki 4 putra yang ia besarkan. Anak laki-laki cenderung tidak membantu di rumah layaknya anak perempuan, begitu pula sebaliknya, sehingga Carla selalu mengeluh menginginkan anak perempuan seperti Tuli.
Tuli bekerja keras, tapi kamu juga akan dalam masalah jika kamu berakhir dengan anak perempuan seperti Main, kataku, membiarkan keluhan Carla masuk ke telinga kanan dan keluar dari telinga kiri saat aku membawa bak mandiku ke sumur. Aku harus mengisinya dengan air. Aku mengencangkan lenganku dan mengambil air. Main masih terlalu lemah untuk mengambil air dari sumur. Butuh semua usaha yang dia miliki sampai tersandung dengan seember kecil air, dan setelah itu dia akan tumbang dalam hitungan detik. Meskipun mungkin dia akan baik-baik saja sekarang, mengingat seberapa kuat dia. Main sudah lemah sejak lahir dan menderita demam terus-menerus. Dia selalu menangis karena cemburu pada Tuli, bertanya padaku mengapa dia tidak sehat seperti kakaknya. Aku hanya bisa meminta maaf. Tampaknya Main memiliki mimpi yang menyenangkan setiap kali dia tertidur karena demam, dan dia tidak pernah sebahagia ketika berbicara tentang dunia mimpinya. Dia bisa berlari-lari dalam mimpinya tanpa kenal lelah, melakukan apapun yang dia inginkan, dan memakan makanan lezat. Dia selalu membicarakan hal-hal aneh yang tidak bisa ku mengerti dengan kata-kata kekanak-kanakannya. Itu menjadi sangat buruk saat dia berkata, mimpiku jauh lebih menyenangkan, aku ingin tetap tidur selamanya, aku menafsirkannya sebagai aku ingin mati, dan akhirnya aku berteriak padanya. Ngomong-ngomong, sekarang ia tidak lagi membicarakan mimpinya. Main telah berhenti berbicara tentang mimpinya ketika dia tumbuh dari fase bayi cengengnya dan memasuki fase masa kanak-kanaknya yang memberontak. Sebaliknya, dia mulai bertingkah aneh di kehidupan nyata. Meskipun perilakunya telah mereda sedikit demi sedikit setelah dia mulai membuat kertas bersama Lutz. Main tumbuh dewasa, sama seperti gadis lainnya. Setelah menarik air ke dalam bak sekitar 3 kali, itu sudah cukup penuh untuk mencuci. Aku membawa bak mandi berisi air dingin ke tempatku dan duduk di sebelah Carla. Setelah aku mendapatkan sabun dan mulai mencuci, tibalah waktunya untuk bergosip seperti biasa di dekat sumur. Main pergi ke hutan hari ini, kan? Aku sudah lama khawatir bahwa tubuh lemah dan demam yang terus-menerus itu akan membunuhnya tak lama lagi, tetapi sepertinya dia menjadi jauh lebih baik. Berkat Lutz yang mengawasinya setiap saat, kami berutang banyak padanya. Main, meskipun menjadi beban bagi anak lain, bisa pergi ke hutan dan memulung dengan keranjang kecilnya berkat Lutz. Dia juga bisa membuat kertas dan jepit rambut untuk dijual berkat Lutz. Tidak ada keraguan bahwa dia tidak akan mampu melakukan apapun sendiri tanpa bantuannya. Kurasa Lutz melakukan sesuatu yang baik di luar sana. Dia keras kepala dan tidak akan berhenti bersikap konyol tentang menjadi pedagang dan semacamnya meskipun kami mengkhawatirkannya. Jadi rasanya agak aneh mendengar orang lain memujinya seperti itu, kata Carla sambil mengangkat bahu. Dia mungkin menyusahkan orang tuanya, tetapi bagiku, Lutz adalah anak yang sangat baik sehingga aku ingin memilikinya sebagai putraku sendiri. Lutz selalu baik kepada Main dan merawatnya dengan baik. Itu karena Main memperkenalkannya pada seorang pedagang kan. Dan mereka menjual kertas, atau semacamnya. Dia juga membuat tongkat kayu yang aneh sebelumnya. Aku dapat menghargai uang yang dia hasilkan, tapi mengapa tidak menjadi pengrajin pembuat kertas saja? Aku hanya tidak mengerti mengapa dia begitu terobsesi menjadi pedagang. Itu pasti Main, bukankah begitu? Siapa yang bisa memastikannya? Aku sendiri terkejut saat Main sendiri pulang dengan magang pedagang. Kudengar dia mendapat perkenalan dari mantan pedagang keliling yang bekerja sebagai bawahan Gunter, tapi aku tidak menyangka pedagang itu benar-benar menerimanya. Aku berasumsi bahwa Main akan pergi ke gerbang bersama Gunter hanya untuk mengurus dokumen, jadi bayangkan keterkejutanku ketika dia memberitahuku bahwa dia telah magang dengan seorang pedagang kaya. Aku hanya tidak tahu apa yang dilihat Lutz dalam pedagang. Sekelompok pembohong licik, jika kau bertanya padaku. Mereka dibayar dengan layak untuk pekerjaan mereka dan dia memasok bahan-bahan mereka, jadi aku tidak bisa membayangkan bahwa dia hanyalah seorang pria yang adil. Dia telah memberi bayaran sejumlah besar uang untuk jepit rambut mewah itu. Main dan Lutz selalu membicarakan bisnis mereka dengan tersenyum, dan ketika Main pingsan karena demam, seorang pria berpakaian sangat bagus datang untuk meminta maaf sebesar-besarnya. Aku tak habis pikir bahwa perusahaan Gilberta dimiliki oleh pembohong atau penipu. Kalau kamu bilang begitu, Eva,
Aku yakin dia pedagang yang baik. Tapi aku masih khawatir. Siapa yang mau bekerja dalam pekerjaan yang tidak stabil seperti itu dengan sukarela? Anak laki-laki akan tetap menjadi anak laki-laki. Tidak jarang mereka terinspirasi oleh kisah-kisah pedagang keliling dan pendongeng. Bahkan Gunther memiliki fase ketika dia ingin meninggalkan kota dan berkelana. Mungkin kau harusnya senang bahwa Lutz telah memutuskan untuk menjadi pedagang yang tepat daripada yang bepergian. Yah, aku lebih suka dia menjadi prajurit seperti Gunther, sungguh. Lebih baik dari pedagang atau pedagang keliling. Sejak awal, bagaimana anak seorang tukang kayu akan menjadi pedagang? Dia tidak bisa membaca atau mengerjakan matematika, bagaimana dia akan bekerja? Lutz akan dipecat pada hari pertama. Itu berarti dia akan menjadi 1 atau 2 musim di belakang semua anak lain yang bekerja normal. Sebagai sesama orang tua, aku bisa memahami kecemasan Carla. Tapi aku juga mengerti bahwa Lutz telah berusaha keras dan aku tidak berhak mengatakan apa-apa lagi. Aku mengangguk pada diriku sendiri, dan kemudian mendengar suara Lutz. Pagi, Tante Eva. Bagaimana main? Apa dia sudah siap? Aku melihat ke atas dan melihat Lutz berjalan ke arahku, tampak siap untuk pergi ke hutan. Oh, halo, Lutz. Selamat pagi juga. Tuli baru saja pulang dan bilang akan menyiapkan main, jadi dia pasti tidak akan lama. Baik, aku akan naik untuk menemuinya. Terima kasih seperti biasa, Lutz. Rumah Lutz berada di ujung lain jalan dari rumah kami dengan sumur di antara mereka, jadi dia harus melewati sekelompok ibu-ibu ini untuk menyelinap di antara mereka. Para ibu-ibu memanggilnya satu demi satu saat dia berjalan maju dengan ekspresi yang agak ketakutan. Kenapa, Lutz? Jangan terlalu mengkhawatirkan ibumu. Pastikan untuk bantu-bantu di rumah, jangan hanya menghabiskan sepanjang hari dengan bermain-main. Sambil mengerutkan wajahnya ke arah para istri yang telah dibanjiri keluhan dari ibunya, Lutz membalas, aku tahu, sambil melewati mereka. Dia mempercepat langkahnya dan mulai benar-benar berlari untuk menghindari mereka. Putra bungsu selalu saja bermain-main karena mereka punya begitu banyak kakak untuk merawat mereka. Lutz akan mengerti begitu dia memulai pekerjaan magangnya. Ini akan baik-baik saja, Carla. Kau pikir begitu? Bukan hanya kakak-kakaknya yang anak-anak baik. Lutz juga memperhatikan orang lain. Dia selalu menjaga main, misalnya. Dia benar-benar sangat membantu kami. Aku memuji Lutz lebih jauh dan para ibu-ibu mengangkat bahu. Lutz memprioritaskan merawat main sampai tidak menjaga orang lain. Lagi pula, para ibu-ibu tidak terbiasa mendengar anak-anak. Mereka secara otomatis mempercayai Carla dan mengeraskan pendapat mereka tentang Lutz. Sampai nanti, Ibu, pastikan untuk memulung banyak. Anak-anak berhamburan dari berbagai rumah dan menuju ke titik pertemuan. Sudah hampir waktunya untuk pergi ke hutan. Tuli, Lutz, dan Main meninggalkan gedung kami sendiri. Sampai jumpa, Ibu. Hati-hati di luar sana. Main melambaikan tangan padaku dan mulai berjalan dengan Lutz di depannya. Jika dia tidak pergi lebih awal, dia tidak akan bisa mengikuti anak-anak lain. Begitu anak-anak pergi, para ibu-ibu di sekitarnya menjadi tenang, seolah-olah beban telah diangkat dari pundak mereka. Mereka sangat terkejut melihat Main sehat sehingga mereka mulai berkerumun di sekitarku. Sudah lama aku tidak melihatnya, tapi sepertinya Main bisa pergi ke hutan sekarang. Bukankah itu bagus? Sungguh. Dia menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit untuk sementara waktu sekarang. Dia masih pingsan dan sering demam, tapi dia hampir tidak terbaring di tempat tidur seperti dulu. Di masa lalu Main mungkin pergi keluar sekali atau 2 kali dalam sebulan, tetapi sekarang kau bisa menghitung dengan kedua tangan berapa hari dia terbaring di tempat tidur. Dibandingkan dengan musim semi ketika dia bahkan tidak bisa berjalan sampai ke gerbang, dia menjadi jauh lebih sehat. Meskipun sekarang dia sehat, dia mulai melakukan segala macam hal aneh, dan mengikutinya adalah perjuangan. Dengan geli, aku menceritakan kisah-kisah para ibu-ibu yang tertarik tentang perilaku aneh Main. Saat ia mengambil sapu, bertekad untuk bersih-bersih, dan pingsan sebelum selesai menyapu kamar sendirian. Saat dia mulai melakukan lompatan dan penghitungan aneh, lalu pingsan sebelum mencapai 10.
Saat dia diam-diam memasukkan papan tanah liat ke dalam perapian dan membuatnya meledak. Saat ia membersihkan perapian untuk mendapatkan jelaga dan jatuh pingsan di dalamnya. Ketika membahas Main, aku tidak akan pernah kehabisan hal untuk dibicarakan. Tahun lalu, Main memasukkan herbal ke dalam lilin tanpa sepengetahuanku dan itu pasti berubah menjadi kacau. Lilin dengan herbal giereh dan redrum sangat bau sehingga kami harus membuka jendela selama badai salju untuk ventilasi. Para ibu-ibu tertawa terbahak-bahak, kedengarannya seperti bencana. Kau harus kali ini mengawasinya. Tapi herbal mimosa dan demple memang sedikit meningkatkan baunya. Jika kalian semua ingin mencobanya, aku sarankan menggunakan keduanya. Aku tidak akan pernah menaruh herbal di lilin. Jika aku punya cadangan, aku hanya akan menggunakannya untuk hal lain. Aku mencoba memberitahu mereka tentang kesuksesan kebetulan yang dicapai oleh keanehan Main, tapi sepertinya tidak ada yang tertarik untuk menghabiskan lebih banyak waktu ke dalam lilin mereka daripada yang seharusnya. Sepertinya kau sibuk mengurus Gunther dan Main sekarang. Pasti sulit. Aku sudah menyerah. Apalagi yang harus kuharapkan dari Putri Gunther. Akan lebih aneh jika Main tidak melakukan sesuatu yang aneh. Aku mengangkat bahu dan para ibu-ibu kembali tertawa. Sejujurnya, aku punya banyak cerita tentang Gunther seperti halnya tentang Main. Lebih banyak orang di sini yang tahu tentang kejenakaan Gunther daripada Main karena alasan yang jelas. Gunther seperti anak kecil yang tumbuh tanpa pernah belajar membedakan mimpi dan kenyataan. Gunther, anak seorang tukang kayu, telah terinspirasi oleh kisah-kisah pendongeng para ksatria untuk menjadi seorang ksatria. Itu tidak terlalu lumrah untuk anak-anak, tapi hanya bangsawan yang bisa menjadi ksatria. Anak-anak kecil tidak punya pilihan selain menyerah dalam menghadapi kenyataan. Saat itulah anak-anak normal belajar bahwa dongeng hanyalah fantasi, berbeda dari kenyataan. Tapi Gunther tidak menyerah. Dia mengabaikan pekerjaan yang ditawarkan orang tuanya untuk memperkenalkannya dan memutuskan untuk menjadi seorang prajurit. Dia mendatangi gerbang dan memberitahu komandan di sana bahwa jika dia tidak bisa menjadi ksatria, dia akan menjadi prajurit yang melindungi kota. Dan begitulah, dia menjadi prajurit magang. Dan omong-omong, si komandan itu adalah ayahku. Ketika para prajurit pergi untuk membunuh VIPs yang mengamuk, dia mengerahkan segalanya untuk berburu mereka lebih banyak daripada prajurit lainnya, dan merasa sangat frustrasi jika dia gagal. Di dalam, dia masih anak kecil. Seorang prajurit biasa tidak akan menerima pekerjaan untuk pedagang keliling yang baru saja membeli kewarganegaraannya sehari sebelumnya. Dan Main juga tidak normal, mengingat bagaimana dia menerima perkenalan pekerjaan dari pedagang itu atas permintaan Lutz. Buah tak jauh dari pohonnya. Aku terkejut ketika dia mendapat perkenalan pekerjaan dari bawahan Gunther tanpa berkonsultasi dengan kami, tapi aku bahkan lebih terkejut ketika dia mengerahkan segala usahanya dalam wawancara dan pulang sebagai pedagang magang untuk masa depan sendiri. Hal semacam itu tidak terjadi pada anak-anak normal. Cara dia bernegosiasi dan mendapatkan magang untuk dirinya sendiri dengan seorang pedagang yang tidak mengenal orang tuanya sangat mirip dengan sesuatu yang akan dilakukan Gunther. Di luar dia mungkin terlihat seperti diriku, tapi di dalam dia tidak memiliki banyak hal dariku. Keduanya langsung menuju tujuan mereka tanpa terlalu peduli dengan lingkungan sekitar mereka. Aku sering mengatakan pada mereka berdua untuk sedikit tenang. Dengan kata lain, itu semua salah Gunther sehingga Main bertingkah aneh. Jelas. Tetap saja, apa yang membuatmu menikah dengan Gunther, Eva? Dengan keterampilan menjahit yang kau miliki, aku yakin kau tidak kekurangan pilihan. Sebagai putri seorang prajurit, aku diharapkan menjadi seorang istri yang mendukung seorang prajurit. Sebagian besar pelamarku adalah tetangga dan prajurit dari tempat kerja ayahku, tapi ya, aku punya banyak pilihan. Ceritanya panjang. Aku menghela napas dan menggelengkan kepalaku dalam upaya untuk mengabaikan topik pembicaraan, tetapi Carla menyeringai geli. Aku tahu apa yang terjadi. Gunther jatuh cinta pada Eva pada pandangan pertama dan mengejarnya setiap hari. Ah, aku bisa melihat itu terjadi. Gunther selalu langsung menuju tujuannya dan dia memang mengunjungi rumah kami setiap hari, meminta ayahku untuk menikahkan aku.
Dia akhirnya meluluhkan ayahku dengan ketekunan dan semangat sampai akhirnya dia mengizinkannya. Jika Eva memilihmu, aku akan mengizinkan pernikahan itu, katanya. Pada saat itu, aku sangat kesal karena dia membuatku harus menghadapi Gunther sendiri. Jadi rayuan setiap hari Gunther berhasil meluluhkan Eva. Ahaha, masuk akal. Gunther tidak pernah menyerah. Para ibu-ibu tertawa terbahak-bahak dan mulai mendiskusikan apa yang mungkin dikatakan Gunther padaku, menuliskan kalimat-kalimat seperti yang akan kau dengar dari cerita seorang pendongeng. Aku mengangkat bahu saat mendengar para ibu-ibu mengocehkan cerita demi cerita tidak jelas. Yang mana yang benar, Eva? Carla menatapku, menutup mulutnya dengan tangan saat dia tertawa. Astaga, ini sudah cukup. Aku menggembungkan pipiku sedikit frustrasi pada ejekan semua orang dan berlari untuk menyelesaikan cucianku, melemparkan pakaian itu kembali ke keranjang. Oh, mencoba melarikan diri. Jangan pikirkan itu. Tidak setiap hari topik yang menyenangkan ini muncul. Saat aku merasakan kerumunan ibu-ibu mengencang di sekitarku, aku membalik bak mandiku untuk mengosongkan air. Eva, ayolah, setidaknya beritahu kami siapa yang benar. Dia pasti mengatakan setidaknya salah satu dari kalimat itu, kan? Aku melemparkan keranjang dan sabunku ke dalam bak mandi dan mengangkatnya saat aku berdiri. Kalian semua benar. Aku ingat pernah mendengar semua kalimat itu darinya. Aku berhenti begitu saja dan berlari ke kanan ke arah gedungku sambil mendengar para ibu-ibu tertawa terbahak-bahak di belakangku. Ah, sangat memalukan, tapi tidak ada orang yang pernah mengatakan kalimat yang benar-benar membuatku terpesona, jadi mereka bisa tertawa sebanyak yang mereka mau. Aku kembali ke rumah dan mengeringkan cucianku. Pertama baju tuli, lalu celemek main, lalu baju kerja Gunther. Aku menyebarkannya hingga kering dan mengingat apa yang dikatakan Gunther padaku. Terinspirasi oleh kisah ksatria dalam cerita pendongeng seperti dia meniru seorang ksatria ketika merayuku. Dia berlutut di depanku dan mengangkat batu sihir yang dia dapatkan setelah membunuh Phoebus. Aku menjadi prajurit karena aku benar-benar ingin melindungi kota ini dan keluargaku. Kau tidak menertawakan itu, Eva, dan aku mencintaimu karenanya. Aku ingin kamu di sisiku. Fakta yang membuat jantungku berdebar dan jatuh cinta padanya mungkin membuatku menjadi seorang pemimpi seperti dirinya.